تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongannya pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam suatu majlis yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Dalam majelis ini bertambah kemuliaan kita karena kita membahas sosok manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan kajian ini kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan sebelum ini kita telah bahas masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari ini kita bahas pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Pada masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman kepada Rasulullah. Ada pengalaman perang, ada pengalaman diplomasi, ada pengalaman dagang, ada pengalaman bisnis, ada pengalaman cara mengatur umat, yaitu melalui mengembala kambing. Nah, setelah masa remaja sudah kita pelajari, maka pagi hari ini kita masuk pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jemaah rahimakumullah, pernikahan merupakan gharizah insaniyah, naluri kemanusiaan. Apabila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang halal, maka biasanya manusia itu akan melakukan dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan ini gharizah insaniyah, maka syariat menganjurkan umat manusia untuk menikah. Dan menikah itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Boleh, sama seperti makan dan minum. Orang tanpa disuruh makan dan minum, mereka akan makan minum. Sama dengan nikah. Tanpa disuruh menikah, maka manusia itu akan menikah karena dia punya gharizah insaniyah. Baik. Termasuk juga para nabi dan
para rasul. Jadi jangan bayangkan nabi dan rasul itu seperti malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tidur dan lain sebagainya. Nabi SAW juga manusia sebagaimana kita, juga memiliki gharizah insaniyah, naluri kemanusiaan, termasuk juga punya naluri menikah. Maka tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka punya istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami karuniakan kepada mereka azwajan, istri. Kami karuniakan kepada mereka istri. Allah sebut dengan kalimat jamak, istri-istri, menunjukkan bahwa istri para nabi dan para rasul itu kebanyakan lebih daripada satu. Ya, seperti istri Nabi Sulaiman itu ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 99 istri beliau. Kemudian istri Nabi kita ada berapa? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Tapi yang masyhur 9 itu wanita merdeka yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi dan para rasul, terutama orang soleh itu perlu punya istri lebih dari satu. Langsung semangat bapak-bapak. Jadi panjenengan kalau pengen nikah lebih dari satu, syaratnya kudu jadi orang soleh dulu. Nah, supaya nanti banyak keturunan bisa melanjutkan kesolehan panjenengan. Ngaten. Nah, jadi para nabi dan para rasul Allah takdirkan rata-rata mereka punya istri lebih daripada satu. Nah, maka tidak ada nabi dan rasul yang tidak menikah. Ngaten. Semua nabi dan rasul menikah, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah, bahkan menikah sampai beberapa kali. Dan menikah Bapak Ibu termasuk sunnah para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, min sunanil mursalin, termasuk sunnah-sunnah para rasul yang pertama adalah al-haya'u, malu, punya sifat malu, baik malu kepada Allah maupun malu kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua at-ta'atturu, memakai wangi-wangian. Ya, inilah bagi laki-laki. Tapi bagi wanita memakai parfum yang baunya tercium oleh laki-laki, kata Nabi, dia wanita itu telah berbuat zina. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga as-siwak. Siwak kalau sekarang diganti dengan gosok gigi, as-siwak. Kemudian yang terakhir an-nikahu, nikah. Maka siapa yang melajang sampai tua, dia telah menyalahi sunnah para nabi dan para rasul. Ada enggak di sini lajang tua? Ada? Enggak ada ya? Semua sudah menikah kan? Alhamdulillah. Maka jemaah rahimakumullah, pernikahan ini termasuk sunnah para nabi dan para rasul. Pernikahan perdana Rasulullah pertama, untuk pertama kalinya beliau menikah itu dengan seorang wanita mulia yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, selama dengan Khadijah Nabi tidak menikah. Ya, tidak menikah lagi maksudnya. Nah, setelah Khadijah meninggal barulah beliau menikah, sampai berulang kali beliau menikah. Dengan alasan-alasan dakwah, ya. Baik, sebelum kita masuk pada bagaimana pernikahan Rasulullah, diawali dengan pertemuan dengan Khadijah radhiyallahu anha, terlebih dahulu kita akan mengenal sekilas sosok Khadijah. Nah, kalau kita bahas panjang lebar, nah waktu hanya cukup untuk bahas ini Bapak Ibu, karena ada satu buku khusus menulis tentang Khadijah. Jadi banyak buku-buku yang menulis tentang Khadijah radhiyallahu anha. Tapi pembahasan ini akan kita lanjutkan bagaimana keutamaan Khadijah ketika nanti kita bahas Khadijah, peran Khadijah dalam dakwah Islam. Nah,
Untuk awal kita mengenal secara sekilas bagaimana sosok Khadijah radhiyallahu anha. Baik, secara nasab Khadijah merupakan putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Jadi secara nasab tidak kalah mulia dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad juga dari bangsa Quraisy, dari suku Quraisy, ya. Dan nasab Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakek Nabi yang kelima, yaitu Qusay. Jadi secara nasab Khadijah itu tidak kalah mulia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca sejarah Khadijah, beliau itu memiliki 4 kriteria wanita yang dicari oleh laki-laki. Kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena apa? Li jamaliha, karena cantiknya. Rasulullah tempatkan cantik di nomor 1 karena memang mayoritas laki-laki itu memprioritaskan cantik. Nah, panjenengan pilih mana? Cantik miskin dengan tidak cantik tapi kaya, pilih mana? Cantik dan kaya. Pinter memang. Nah, jadi yang pertama cantik, yang kedua liha karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, yang keempat karena akhlaknya. Nah, 4-empatnya ini ada pada Khadijah. Pertama, Khadijah wanita cantik atau bukan? Cantik. Ya, Ustadz kan sudah berumur 40 tahun, masa ia masih cantik Ustadz? Beliau itu orang kaya. Orang kaya biasanya sangat mudah untuk perawatan, betul enggak? Nah, walaupun dulu enggak ada skincare ya. Nah, kalau sekarang ada ibu-ibu umur 50 tahun tapi wajahnya glowing, itu bukan karena wudhu, bukan. Tapi karena skincare. Maka Khadijah ya sangat mungkin untuk dikatakan sebagai wanita cantik walaupun umurnya sudah berumur 40 tahun ya. Karena beliau adalah seorang wanita kaya, semua kebutuhan hidup secara duniawinya mudah terpenuhi, termasuk juga perawatan. Kemudian yang kedua, kaya ya. Jadi kalau kekayaan pedagang Mekah itu dikumpulkan jadi satu, itu masih belum menandingi kekayaan Khadijah. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, beliau adalah seorang wanita bernasab mulia. Jadi cantik, kaya, nasabnya mulia. Dan yang keempat, akhlaknya baik. Saking bagusnya akhlak Khadijah, sampai keluarga Khadijah itu disebut dengan At-Tahir, keluarga yang suci. Ada yang menyebut keluarga suci karena dia menikah dengan Nabi Muhammad. Ada yang menyebut keluarga suci karena memang akhlak dari keluarga Khadijah itu memang terkenal mulia. Nah, jadi 4-empatnya ini ada. Yang pertama cantik, kaya, nasab mulia, kemudian akhlak baik. Ngaten. Susah cari wanita yang punya 4 hal ini, Pak. Yang pertama cantik, kaya, nasab mulia, kemudian akhlaknya baik. Ngaten. Pernah enggak panjenengan mendapati? Kalau pernah bilang saya. Jadi secara nasab beliau adalah keturunan orang-orang mulia, dan nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek beliau yang kelima, yaitu Qusay. Khadijah di masa jahiliyah, beliau dikenal sebagai wanita kaya dan pedagang besar. Ya, wanita kaya dan pedagang besar. Ini boleh wanita berdagang, boleh, tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Ya, jadi wanita boleh berdagang. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Jadi dia nyuruh para laki-laki untuk menjual barang dagangannya, nanti sepulangnya bagi hasil. Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Jadi sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, beliau sudah pernah menikah 2 kali. Artinya beliau ini janda, ya. Nah,
Dulu ada tradisi Bapak Ibu, kalau menikahi janda itu hidupnya akan apes. Apes itu akan apa Pak bahasa Indonesia? Sial. Ya. Nah, tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menikahi janda, Allah takdirkan menikahi janda untuk menghilangkan persepsi yang semacam itu. Ngaten. Tapi walaupun Khadijah ini janda, ya, karena beliau cantik, kemudian kaya, nasabnya mulia, akhlaknya baik, akhirnya banyak laki-laki yang meminang beliau itu banyak. Ngaten. Termasuk laki-laki yang pernah melamar Khadijah adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu pernah melamar Khadijah, tapi sama Khadijah ditolak. Karena saat itu Khadijah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ngaten. Tapi setelah Nabi Muhammad melamar, justru Khadijah menerima. Ngaten. Setelah melamar, Khadijah menerima. Nah, oleh karena itu Abu Jahal tidak suka sama Nabi Muhammad. Jadi tidak sukanya itu ada sejarah asmara. Ngaten. Tidak hanya dalam urusan Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru bagi orang-orang Mekah. Tidak hanya itu, tapi ada riwayat asmara. Karena Abu Jahal cintanya ditolak oleh Khadijah, tapi Nabi Muhammad diterima oleh Khadijah. Ngaten. Jadi walaupun beliau adalah wanita janda, tapi banyak laki-laki yang ingin melamar Khadijah radhiyallahu anha. Dan menikahi janda itu bukan aib ya, justru suatu kemuliaan kalau ada di antara panjenengan yang menikahi janda. Karena Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armilah wal masakin, berbuat baik dan memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin itu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan menikahi janda itu pahalanya dua. Pertama pahala menikah, yang kedua memenuhi kebutuhan janda. Itu luar biasa. Artinya menikah dengan janda itu bukan aib, justru sebuah kemuliaan dan keutamaan. Pernikahan Khadijah, 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Halah, yang kedua Hindun. Dua-duanya masuk Islam. Makanya wajar jika keluarga Khadijah disebut dengan At-Tahirah, keluarga yang suci. Baik. Itulah sekilas tentang Khadijah di masa jahiliyah. Nah, sekarang perkenalan. Jadi cinta itu memang diawali dari pertemuan Bapak Ibu. Ngaten. Kalau orang tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat sebelumnya, ngoten, tidak pernah dapat kabar tentang dia sebelumnya, kok tiba-tiba cinta itu tidak waras itu. Jadi kecuali cinta dalam tanda kutip iman ya, seperti cinta kita kepada Rasulullah, kita tidak pernah bertemu beliau tapi kita cinta ya. Yang dimaksud cinta dalam pembahasan ini adalah cinta naluri insaniyah. Baik. Jadi cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad itu diawali dari pertemuan. Pertemuan pertama Rasulullah dengan Khadijah berawal dari kerjasama bisnis. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun. Berbeda-beda riwayat menyangkut siapa yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan Rasulullah dengan Khadijah. Jadi pertemuan Nabi dengan Khadijah itu usia beliau 25 tahun. Dan usia Khadijah saat itu 40 tahun. Walaupun ada ulama ahli sejarah kontemporer ya, mengatakan bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi itu 28 tahun. Alasannya dia karena Khadijah masih bisa melahirkan anak sebanyak 6 anak dalam riwayat itu. Kalau umurnya 40 tahun tidak mungkin kata dia bisa melahirkan sampai 6 anak, dan jarak umurnya cukup jauh antara satu anak dengan anak-anak yang lain. Ngoten. Kemudian kalau pendapat ulama ahli sejarah dahulu klasik, mereka sepakat bahwa umur Khadijah saat itu 40 tahun. Dan umur Nabi Muhammad 25 tahun. Jadi tidak ada tidak ada larangan untuk menikah dengan wanita yang lebih tua, itu tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan.
Dan idealnya laki-laki itu menikah di umur ini, di umur 25 tahun. Sampai ada peraturan di negara mana itu ya. Jadi laki-laki menikah mulai usia 18 tahun sampai 25. Kalau lebih dari 25 tahun tidak menikah, maka akan dipaksa menikah. Kalau tidak salah dulu itu waktu Turki Utsmani. Jadi lebih dari 25 tahun tidak menikah akan dipaksa menikah. Kalau dipaksa dengan wanita cantik tidak apa-apa. Baik, berbeda-beda riwayat menyangkut siapa yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan Rasulullah dengan Khadijah. Baik. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Abu Talib yang menyampaikan ide ini kepada Rasulullah. Setelah disetujui, Abu Talib menawarkan kepada Khadijah. Jadi Abu Talib menawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, mau ndak kamu kerjasama dengan Khadijah? Kamu kan terkenal jujur, amanah di kota Mekah ini. Pasti Khadijah menerima kamu dan memberikan modal besar kepada kamu. Rasulullah menyetujui. Akhirnya Abu Talib menawarkan kepada Khadijah. Nah, saat Abu Talib menawarkan kepada Khadijah, Abu Talib memanfaatkan kesempatan itu. Abu Talib minta upah besar untuk Nabi Muhammad. Kata Abu Talib, wahai Khadijah, biasanya orang yang kerjasama dengan engkau diberi upah 2 ekor unta. Tapi untuk Muhammad, saya ingin kau berikan upah 4 ekor unta. Kata Khadijah, seandainya orang lain yang meminta dan dia punya anak atau keluarga sebagaimana Muhammad, saya akan berikan. Apalagi yang meminta adalah engkau, wahai Abu Talib, sesepuh Mekah yang kami hormati. Maka saat itu sepakat, ya, Muhammad bekerja sama dengan Khadijah, upahnya 4 ekor unta. Satu unta harganya berapa, Pak? Sekarang berapa? 30. Berarti 30 kali 4 berapa? 30 kali 4 120. Jadi satu kali kerja dapat keuntungan 120 juta. Baik, itu riwayat yang pertama. Kemudian ada riwayat lain menyatakan bahwa Khadijah lah yang menawarkan hal tersebut kepada Rasulullah setelah mendengar berita kejujuran Rasulullah. Jadi berita tentang kejujuran Nabi, amanahnya Nabi Muhammad itu sudah tersebar di kota Mekah. Sehingga menurut riwayat yang kedua, Khadijah lah yang menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk bekerja sama. Jadi intinya awal mula pertemuan Nabi dengan Khadijah itu karena ada hubungan bisnis. Kemudian setelah disepakati, maka Nabi melakukan perniagaan ke negeri Syam. Ya, biasa pada musim panas orang Arab Mekah itu biasanya berdagang ke negeri Syam. Musim dingin berdagang ke negeri Yaman. Baik. Nah, ketika Nabi melakukan perdagangan, ya, barang-barang milik Khadijah, beliau berangkat ke negeri Syam. Ya, negeri Syam kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Nah, beliau ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, Bapak Ibu, ya, bukan perempuan. Nanti dikiranya perempuan. Masa Ustadz Nabi ditemani sama perempuan? Lah, laki-laki ini. Jadi ada beberapa nama laki-laki di Arab, tapi di Indonesia jadi nama perempuan, Maisarah, ya. Kemudian nama perempuan di Arab jadi nama laki-laki di Indonesia. Nama perempuan di Arab itu Firdaus. Nah, di Indonesia jadi nama laki-laki. Jadi Maisarah ini laki-laki, ya. Coba betapa Khadijah itu wanita yang cerdas. Dia mengutus Maisarah untuk menemani Nabi. Tujuannya apa tuh? Tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana karakter aslinya Rasulullah. Selama itu kan Khadijah mendengar bahwa Nabi itu jujur, orangnya lembut, baik, akhlaknya mulia. Khadijah mendengar dari orang-orang. Nah, maka ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang ke Syam, Khadijah minta kepada pembantunya yang bernama Maisarah untuk menemani. Yang tujuannya adalah
diperintahkan untuk melihat bagaimana karakter Rasulullah SAW. Karena dalam keterangan yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, untuk mengetahui karakter atau sifat asli seseorang itu bisa kita ketahui dengan 3 hal, kata Umar. Yang pertama, bis safar, ajak dia safar. Kemudian yang kedua, bit tijarah, perdagangan, diberikan amanah untuk berdagang atau ada hubungan bisnis antara keduanya. Kemudian yang ketiga, dengan bertetangga. Ini 3 tempat tersingkapnya sifat asli seseorang. Kalau panjenengan hanya bertemu sesekali, bertemu saat sholat berjamaah, itu susah untuk dijadikan tolak ukur bahwa dia adalah orang yang benar-benar baik. Jadi yang pertama apa? As-safar, perjalanan. Pernah ada seseorang datang kepada Umar. Wahai Umar, dia itu orang baik. Umar bertanya, apakah kamu pernah berjalan dengan dia? Tidak. Pernah kamu punya hubungan bisnis dengan dia? Tidak. Apakah kamu tetangga dia? Tidak. Kata Umar, duduk. Duduk, jangan banyak omong kamu. Kamu tidak tahu sifatnya dia. Jadi kalau ingin tahu karakter seseorang, ya, ajak dia safar. Nah, kalau bapak ibu ingin cari mantu, ya, ajak dia safar dulu. Safar. Nah, di safar itu ketahuan nanti dia orang pelit apa tidak. Nah, biasanya kalau pelit masuk ke rumah makan tuh lama buka saku. Mana ya uang? Lama. Nah, akhirnya dibayarkan sama temannya. Nah, itu. Nah, tapi tidak semua kan. Mungkin memang benar lama karena tersangkut tangannya. Ya. Nah, kemudian sabar atau tidak itu ketahuan saat safar. Misalnya ada masalah, ada kendala, ya, yang membuat dia perjalanan macet. Nah, kalau dia tidak sabar, dia marah-marah tuh. Kemudian dia orangnya teliti atau sembrono. Nah, biasanya kalau sembrono itu barang-barang yang kecil-kecil itu dia tinggal. Nah, jadi safar itu salah satu tempat untuk mengungkap bagaimana karakter sesungguhnya dari seseorang. Maka wajar jika Khadijah menugaskan Maisarah untuk menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan menuju negeri Syam. Selama perjalanan dan perniagaan, Maisarah banyak melihat hal mengagumkan menyangkut Rasulullah. Ya, termasuk sifat Nabi. Dan Nabi itu, kata Maisarah, selama perjalanan tidak pernah perintah-perintah. Walaupun saat itu Maisarah ditugaskan oleh Khadijah untuk menjadi pembantu. Nah, pembantu itu kan bagi majikannya atau bagi tuannya dia punya hak untuk memerintah, ya toh. Tapi Nabi saat itu selama beliau bisa melakukannya sendiri, beliau akan lakukan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegur Maisarah, tidak pernah marah kepada Maisarah. Itulah yang kemudian membuat Maisarah kagum. Tapi di sisi lain ada hal yang luar biasa yang disaksikan oleh Maisarah selama perjalanan, yaitu tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tanda kenabian yang diceritakan oleh pendeta kepada Maisarah. Jadi suatu waktu ketika perjalanan menuju negeri Syam, beliau berteduh di bawah pohon. Dan pohon itu sampai sekarang masih ada. Namanya pohon apa namanya? Belum pernah ke sana. Sama. Namanya pohon Sohabi, ya. Itulah sahabat Nabi yang masih hidup. Pohon Sohabi. Nah, Nabi pernah berteduh di bawah pohon ini. Nah, ada seorang pendeta datang kepada Maisarah. Apakah itu teman engkau? Iya, kata Maisarah. Kemudian tidaklah seseorang berteduh di bawah pohon itu kecuali dia Nabi dan Rasul. Bukan berarti mereka yang berteduh sekarang itu Nabi dan Rasul. Ya. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang berteduh di situ, maka dia adalah Nabi dan Rasul. Itu kata pendeta. Kemudian pendeta bertanya, apakah di matanya ada kemerah-merahan? Kata Maisarah, iya. Nah, mata Nabi itu tidak murni putih, ya, yang putih-putih, ya, tidak.
tapi ada kemerah-merahannya karena beliau suka muhasabah diri di malam hari. Ngoten. Kemudian pendeta itu berkata kepada Maisarah, nah, jangan tinggalkan dia, sebab dia adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Baik. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, Maisarah melihat adanya awan yang selalu melindungi Rasulullah dari teriknya panas matahari. Jadi Nabi berjalan itu diikuti oleh awan, sehingga terhalang dari teriknya panas matahari. Ini tanda kenabian. Ngoten. Ini tidak terjadi kecuali bagi para nabi dan para rasul. Kemudian Maisarah menyaksikan Rasulullah enggan bersumpah demi Lata dan Uzza. Jadi pernah Nabi itu terlibat debat dengan pembelinya. Nah, kemudian pembelinya itu bersumpah demi Lata dan Uzza. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan sebut nama itu, saya tidak suka kamu sebut nama itu. Nah, ini yang disaksikan oleh Maisarah ketika dia membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya baik semua, mulia, yang nantinya diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Keuntungan yang melimpah. Ya. Sepulang dari Syam, Rasulullah menyerahkan laba kepada Khadijah yang lebih dari dugaan. Ya. Dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari pedagang lainnya. Jadi luar biasa keuntungan Rasulullah SAW. Karena itu Khadijah memberikan bagi hasil yang berlipat kepada Rasulullah SAW. Keuntungan yang melimpah itu karena dua faktor. Pertama, faktor apa? Kejujuran. Jadi kejujuran itulah yang mendatangkan keberkahan. Karena faktor kejujuran. Nabi itu kalau dagang jujur. Ada yang cacat dari barangnya, beliau sebutkan. Begitulah cara berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau panjenengan jual sepeda motor, apabila motor itu pernah tabrakan, kasih tahu aja bahwa sepeda ini pernah tabrakan, sudah saya betulkan ke bengkel, kalau kamu mau silakan. Tidak ada apa-apa. Ngoten. Jangan sampai ada aib ditutupi lalu panjenengan katakan bahwa sepeda ini masih baru, masih bagus mesinnya, ininya masih bagus, semua masih bagus. Dipakai 3 hari rusak. Itu cara berdagang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila penjual dan pembeli itu jujur, maka Allah akan memberkahi transaksi mereka. Kemudian yang kedua, faktor keberuntungan yang melimpah itu karena faktor keberkahan Rasulullah sebagai calon Nabi. Jadi begini Bapak Ibu, ada ndak orang jujur tapi untungnya tidak besar? Ada ndak? Orang dagang jujur untung tidak besar, ada ndak? Ada kan? Tidak jujur untung tidak besar juga ada. Ada faktor yang kedua. Kalau orang sekarang nyebutnya faktor luck. Apa itu? Keberuntungan. Faktor, ada orang itu apa namanya? Bakat jualan begitu, Pak. Jadi kalau dia jualan itu mudah dibeli orang suka kalau dia jualan. Nah, seperti mas saya yang di Kalimantan, ya. Sebenarnya dalam satu kampung itu banyak orang jual ikan keliling. Banyak, tapi orang tidak beli kecuali mas saya yang lewat di situ. Nah, itu namanya faktor luck kalau orang sekarang. Nah, jadi ada keberkahan tertentu atau keberuntungan tertentu dalam diri seseorang itu dalam berdagang. Nah, termasuk pada Rasulullah SAW. Jadi faktor kedua yang menjadi sebab beliau dapat keuntungan besar itu karena keberkahan Rasulullah sebagai calon Nabi. Nah, baik, sekarang kita masuk pada maksud suci Khadijah kepada Rasulullah. Berawal dari bisnis berujung apa? Berawal dari bisnis berujung cinta. Ya, jadi sepulang dari Syam, ya, Khadijah melihat Rasulullah sangat amanah dalam mengelola dagangannya, dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ditambah lagi cerita dari Maisarah. Di Maisarah bercerita bahwa Nabi Muhammad itu orang yang baik, ya, akhlaknya baik,
lembut, jujur. Nah, cerita dari Maisarah itu membuat Khadijah semakin tertarik untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman sebagai seorang wanita kan harga diri, mengungkapkan perasaan kepada laki-laki itu harga diri, Pak. Nah, maka saat itu Khadijah mengungkapkan perasaan tersebut melalui temannya beliau yang bernama Nafisah, ya. Ini Nafisah binti Muniyah. Jadi beliau cerita kepada Nafisah, teman dekatnya. Nah, harapannya Pak, Nafisah nanti bisa bercerita kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah Khadijah bercerita tentang perasaannya kepada Nabi Muhammad, ya, maka saat itu Nafisah menemui Nabi Muhammad. Kemudian Nafisah berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak ingin menikah?" Kata Nabi Muhammad, "Saya tentu ingin menikah. Sebagai laki-laki saya ingin menikah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Saya belum menikah karena saya belum cukup biaya." Nah, jadi tradisi di Arab itu kalau mau menikah biaya harus besar dulu. Minimal punya rumah sendiri, punya mobil pribadi, itu baru layak menikah kalau di Arab itu, tradisi Arab, ya. Makanya laki-laki yang tidak punya ilmu, kemudian tidak punya harta, siap-siap jadi lajang tua di sana. Maka Nabi SAW berkata, "Ya, saya pengen menikah, tapi saya belum siap secara ekonomi." Makanya beliau harus bekerja dulu kan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian Nafisah berkata, "Bagaimana kalau kamu tidak perlu menyiapkan hal itu?" Loh, kok bisa, kata Nabi Muhammad? "Iya, biar wanita saja yang menyiapkannya. Jadi segala kebutuhan rumah, kendaraan, wanita yang menyiapkan. Mau ndak kalau ada wanita yang seperti itu?" Kata Nafisah. Nabi Muhammad, "Ya mau." Mau, ngaten. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Memangnya ada wanita yang seperti itu sekarang?" Kata Nabi Muhammad, "Ya, menyiapkan segala kebutuhan pernikahan, kemudian menyiapkan rumah, menyiapkan kendaraan." Kata Nafisah, "Sudahlah, ndak usah banyak bicara, tenang saja, saya ngurus semua." Akhirnya setelah itu Nafisah menemui Khadijah. "Wahai Khadijah, Muhammad 99% mau." Nah, maka kemudian setelah pertemuan Nafisah dengan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad bicara dengan Abu Talib. Nah, Abu Talib rembukan dengan keluarga. Nah, sudah rembukan, maka diputuskanlah harinya, kemudian jamnya jam berapa untuk melamar Khadijah. Nah, lamaran setelah pertemuan Nafisah binti Muniyah dengan Rasulullah mengenai maksud Khadijah yang mengajaknya untuk berumah tangga, Nabi pun segera menceritakan maksud tersebut kepada pamannya, yakni Abu Talib, karena Abu Talib saat itu menjadi walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai menceritakan hal itu, maka para keluarga segera berembuk dan tibalah waktu yang disepakati oleh kedua keluarga. Pada hari lamaran, Nabi Muhammad diantar oleh pamannya, yaitu Abu Talib dan Hamzah. Di sana mereka disambut oleh paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Abu Talib berdiri bersama Rasulullah. Jadi berdiri di samping Abu Talib ada Rasulullah. Menyampaikan khutbah secara resmi maksud kedatangannya. Jadi disampaikan maksud kedatangannya. Nah, ini khutbahnya Abu Talib. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alana min zar'i Ibrahim, yang telah menjadikan kami dari keturunan Nabi Ibrahim, wa dzurriyyati Ismail, dan dzurriyyahnya Nabi Ismail, wa dhadhi Ma'ad, dan keturunan Ma'ad, wa anasar Mudhar, dan keturunan Mudhar, wa ja'alana hatnata baitihi, dan menjadikan kami sebagai pengurus rumahnya, yaitu pengurus Ka'bah." Jadi Quraisy itu dipilih oleh Allah untuk mengurus Ka'bah. Kemudian wa ja'alahu lana baitan mahjujan, dan dia telah menjadikan untuk kami rumah yang banyak dikunjungi orang.
wa haraman aminan, terus. Nah, sampai pada kalimat ini. Inna bana akhi hadza, sesungguhnya anak saudaraku ini, yakni anaknya siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. La yuzanu bihi rajulun min Quraisyin illa rajaha alaihi birran. Tidaklah seorang laki-laki dibandingkan dengan Nabi Muhammad kecuali Muhammad ini unggul dalam segi birran, kebaikan, wa fadlan, dan keutamaan, wa karaman, kemuliaan, wa aqlan, dan kecerdasan. Wa in kana fil mali qalla, walaupun Muhammad ini sedikit harta. Tapi Abu Thalib berkata, fa innal mal dhillun zail, tapi harta itu bayang-bayangan yang akan sirna. Wa amrun hail, urusan yang membuat manusia banyak terhalang untuk mengingat yang maha kuasa. Wa ariyatun mustarji'ah, pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khutbahnya Abu Thalib. Nah, beliau kemudian di akhir ini mengatakan, walahu fi Khadijah binti Khuwailid rughbatun, sesungguhnya Nabi Muhammad punya keinginan untuk menikah dengan Khadijah. Walaha fihi mathalun dzalik, dan Khadijah pun punya keinginan yang sama. Nah, ini pelajaran jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama suka. Jangan sampai yang laki-laki suka, yang perempuan tidak suka. Cuman karena dipaksa oleh orang tuanya, akhirnya pernikahan itu terjadi. Orang tua berdalih, alah malas, masalah cinta itu nanti bisa dipaksakan. Nanti ada cinta-cinta sendiri. Yang penting harta laki-laki itu banyak. Nah, sekarang lamaran diterima. Paman Khadijah, Amr bin Asad, menyambut dan menerima uluran tangan Abu Thalib dengan berucap, hadza fahlun la yuqda'u anfuhu. Ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Paham enggak maksudnya? Saya pernah jelaskan ini di awal-awal kajian sirah. Orang Arab itu sangat menjaga nasab. Kalau unta nasabnya tidak baik, ditandai oleh mereka, hidungnya dilukai. Jadi kalau hidung dilukai, itu artinya unta itu dari nasab yang tidak baik. Nah, Amr bin Asad, pamannya Khadijah, berkata, ini adalah unta jantan yang tidak ditandai hidungnya. Artinya apa? Nabi Muhammad dari nasab yang mulia, yang baik. Tapi perkataan ini tidak boleh panjenengan contoh, nanti orang salah paham. Ada laki-laki melamar anak panjenengan, lalu panjenengan berkata, hadza fahlun la yuqda'u anfuhu. Ini unta jantan. Unta jantan. Orang Arab itu biasa menggunakan bahasa kinayah untuk menggambarkan kemuliaan atau kehinaan seseorang, itu biasa. Ada riwayat yang menyatakan bahwa yang menyambut khutbah Abu Thalib adalah Waraqah bin Naufal. Kalau riwayat pertama yang menyambut adalah Amr bin Asad. Nah, riwayat lain mengatakan yang menyambut dan menerima lamaran Abu Thalib itu adalah seorang paman dari Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Nanti kita ketemu nama ini lagi ketika kita bahas tentang wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khutbah penerimaan Waraqah bin Naufal. Alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana yang kau sebut wahai Abu Thalib. Wa faddalana ala ma addada tafnuhu sadatul Arab wa qadatuha, dan telah memuliakan kami sebagaimana kemuliaan yang telah disebutkan oleh tokoh-tokoh Arab. Yang dimaksud adalah Abu Thalib. Wa antum ahlu dzalika kulluh, kalian semua adalah ahli kemuliaan. La tankirul ashiratu fadlakum,
tidak ada seorang keluarga pun dari kami ini yang mengingkari kemuliaan kalian. Nah, kemudian terus, nah, kemudian yang ini ya. Wa qad raghibna fil ittisal bihablikum. Sungguh kami sangat senang bisa menyambung hubungan keluarga dengan kalian. Nah, ini khutbahnya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Kata Waraqah, "Fashhadu ya ma'syara Quraisyin." Saksikanlah wahai para orang-orang Quraisy, bi anni qad zawwajtu Khadijah binta Khuwailid. Sesungguhnya aku menikahkan Khadijah binta Khuwailid min Muhammad bin Abdullah, dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, kemudian mendengar khutbah ini Abu Talib berucap, qad ahbabtu ayyushdika ka ammah. Saya sangat senang kalau bisa berserikat dengan engkau wahai Waraqah bin Naufal. Maka paman Khadijah saat itu berkata ini, ya ma'syara Quraisyin anni qad zawwajtu Khadijah binta Khuwailid Muhammad bin Abdullah. Maka semua hadirin pemuka-pemuka Quraisy menjadi saksi pernikahan itu. Lalu Rasulullah menerimanya dengan mahar 12 uqiyah, ya, dan 20 ekor unta. 12 uqiyah, saya tadi cari-cari ya, uqiyah itu ternyata kalau didirhamkan 12 uqiyah itu 500 dirham. Ya, sekarang 1 dirham berapa? Hah? Enggak pernah ngitung ya. Yang penting, yang jelas ini banyak ya, banyak jumlahnya. Kemudian 20 ekor unta, ada yang bentuk harta uang, ya, ada yang bentuk barang, yaitu 20 ekor unta. Satu unta sekarang harganya 30 juta, kali 20 berapa? 600 juta. Ada ndak di sini yang maharnya 600 juta? Ndak. Sebaik-baiknya laki-laki itu memberi mahar yang besar kepada wanita. Tapi semulia-mulianya wanita, kata Nabi, memeringankan mahar bagi laki-laki. Nah, maka ringankan mahar supaya tidak banyak perzinahan. Nah, salah satu terjadi perzinahan itu karena mahar terlalu tinggi. Ya. Jadi orang tua itu menarget mahal, kamu boleh nikah dengan anak saya, bawa uang 50 juta. Tidak kuat menikah tapi terus pacaran, terjadilah zina. Akhirnya dinikahkan secara terpaksa, mahar 100 ribu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, mahar Nabi itu banyak, ya, maharnya banyak. Baik, pernikahan yang suci. Dari uraian di atas terbaca bahwa perkawinan Rasulullah dengan Khadijah berlangsung rapi dan sangat islami. Walaupun saat itu agama Islam belum disebarkan oleh Rasulullah, karena beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada khutbah nikah, ada wali nikah, ada ijab kabul, ada saksi-saksi, ada 2 mempelai, dan ada mahar. Ya, ini rukun pernikahan semua ada di dalam pernikahan Rasulullah. Dan memang cara pernikahan seperti ini yang dilestarikan oleh Islam. Jadi pernikahan Nabi itu sangat islami, ya. Nah, setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau dikaruniai 6 anak, ya. Ada 2 laki-laki, kemudian 4 wanita. 2 laki-laki, 4 wanita. Cuman yang laki-laki semua wafat sebelum berusia baligh. Ada yang wafat di usia 18 bulan seperti Ibrahim, ada yang wafat di usia 2 tahun seperti Abdullah, ada yang wafat di usia menjelang usia 5 tahun seperti Qasim. Jadi putra Nabi semuanya wafat di usia belum baligh. Sedangkan putri-putrinya hidup sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Baik. Begitulah sirah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, baik, pelajaran dari pernikahan Rasulullah. Rasulullah merupakan manusia biasa
yang juga memiliki kecenderungan hawa nafsu. Hanya saja hawa nafsu beliau terjaga. Artinya beliau menikah itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena diperintah oleh Allah SWT. Yang buat Khadijah cinta kepada Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Walaupun beliau juga memiliki hawa nafsu, tapi pernikahan beliau tidak didominasi oleh hawa nafsu, Bapak Ibu. Nah, maka tidak benar kalau orang mengatakan bahwa Nabi itu pemuja hawa nafsu sebab istrinya ada 13. Itu tidak benar. Kalaulah Nabi pemuja hawa nafsu, tidak mungkin pemuda yang gagah, tampan, berusia 25 tahun menikahi wanita yang usianya 40 tahun. Setelah Khadijah meninggal, beliau menikah dengan janda. Satu-satunya istri Nabi yang perawan itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Ngoten. Itu dalil ya, atau bukti yang jelas bahwa Nabi menikah bukan didominasi oleh hawa nafsu, tapi karena ada faktor dakwah atau karena beliau ingin menyelamatkan wanita yang tidak dinikahi oleh sahabat-sahabat lain. Ngoten. Kemudian yang kedua, pernikahan Rasulullah tidak diawali dengan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh anak muda saat itu sebelum menikah dengan calon istrinya. Artinya apa? Rasulullah tidak apa? Tidak pacaran sebagaimana anak-anak sekarang, ya. Padahal pacaran itu tidak menjamin bahwa dia adalah jodohnya. Belum tahu. Banyak orang pacaran tapi ternyata diambil sama temannya sendiri. Ngoten. Jangan-jangan pengalaman yang ketawa. Nah, jadi kalau Allah tidak berkehendak, selama apapun seseorang itu melakukan perkenalan, pendekatan, bahkan sampai pacaran, ya, kalau Allah tidak berkehendak untuk menjodohkan, tidak jadi, jemaah rahimakumullah. Ngoten. Nah, coba perhatikan kisah Nabi Muhammad. Banyak enggak yang melamar Khadijah sebelumnya? Banyak kan? Tapi yang dapat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Khadijah, tapi Allah buat Khadijah cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya Khadijah bertekad tidak mau nikah lagi. Cuman hati kita ini, Bapak Ibu, ada di tangan Allah. Allah membolak-balikkan kapanpun Allah berkehendak. Nah, saat itu Khadijah tidak punya keinginan untuk menikah lagi, tapi kemudian Allah yang maha membolak-balikkan hati, buat hati Khadijah kemudian cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian yang ketiga, bukan aib bagi seorang wanita untuk mengungkapkan keinginannya menikah dengan seorang laki-laki yang dipandangnya soleh. Ya, tidak aib. Panjenengan kabarkan ke orang tuanya panjenengan, ngoten, Pak, saya suka sama laki-laki itu, akhlaknya baik, taat kepada Allah, wajahnya tampan, nasabnya mulia, saya suka, Pak, ngoten. Nah, maka boleh nanti orang tuanya menemui laki-laki itu dan menawarkan anaknya. Itu sunnah, jemaah rahimakumullah. Orang tua mencarikan pasangan untuk anak perempuan itu sunnah, ngoten. Jangan sampai dibiarkan mereka itu larut dalam pacaran, sehingga itu dapat mengurangi keberkahan ketika mereka membangun rumah tangga. Jadi tidak ada aib bagi seorang wanita untuk mengungkapkan perasaannya kepada seorang laki-laki yang dipandangnya saleh. Kemudian yang keempat, Rasulullah tidak menempatkan kecantikan sebagai faktor utama kesediaannya menikah dengan Khadijah. Maka tidak benar tuduhan sementara orientalis bahwa Rasulullah gila kepada wanita, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian yang kelima, Rasulullah tidak menikahi Khadijah karena harta, sebagaimana tuduhan sebagian orientalis, tapi karena budi pekerti Khadijah yang begitu luar biasa, dan tentu semua dengan rencana Allah, ya. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Khadijah tentu tidak lepas dari rencana Allah.
Karena Allah mempersiapkan segala sebab untuk suksesnya risalah dakwah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Siapa yang banyak berkorban harta ketika dakwah Nabi? Siapa? Khadijah. Itulah hikmah kenapa Allah nikahkan Nabi dengan Khadijah. Jadi Allah buat Nabi itu kaya sebelum dakwah. Supaya apa? Supaya nanti ketika Nabi berdakwah, apabila beliau punya kekayaan, tidak jadi fitnah. Maka Nabi dibuat oleh Allah kaya sebelum masuk ke dalam dunia dakwah. Jadi semua kebutuhan personalnya itu dipenuhi oleh Allah. Menikah, Jadi seorang dai itu sebelum dia terjun ke dunia dakwah, nikah dulu. Supaya nanti di tengah-tengah dakwah tidak sibuk ngurus nikah-nikahan itu. Jadi seorang pendai sebelum berdakwah, salah satu syaratnya adalah menikah. Maka dalam mazhab Maliki, imam itu salah satu syaratnya adalah sudah menikah. Imam sholat sudah menikah. Kalau dia belum menikah, lalu di belakangnya ada orang-orang yang sudah menikah dan secara bacaan sama, yang lebih afdal itu yang sudah menikah. Ini ada anak kecil, bacaannya bagus, disuruh jadi imam. Itu sebenarnya tidak afdal, jemaah rahimakumullah. Yang afdal itu yang sudah menikah. Kecuali yang sudah menikah itu bacaannya masih amburadul, baru ya yang bacaannya bagus didahulukan. Jadi Allah buat kebutuhan personal Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu terpenuhi semua. Butuh biaya banyak, terutama perang. Ya, perang itu butuh biaya banyak, Bapak Ibu. Karena apa? Orang-orang yang ikut perang itu mereka meninggalkan keluarganya. Nah, keluarga itu harus diberikan sangu, diberikan uang, harta selama ditinggal 1 bulan 2 bulan peperangan. Maka saat itu Khadijah banyak keluar harta, jemaah rahimakumullah. Dan beliau ikhlas memperjuangkan itu. Inilah pentingnya kita cari seorang wanita yang dapat mendukung kebaikan yang kita lakukan. Allah siapkan Khadijah untuk mendampingi Nabi Muhammad karena Allah tahu Khadijah lah yang siap berkorban untuk dakwah Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian pelajaran yang dapat kita ambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.